Kalau dalam video ini, Miss N memberi contoh komentar IQ di atas rata-rata. Saya sih lebih memilih kerja kilang di Malaysia karena menurut aku itu guys di sini itu nggak banyak syaratnya kayak di Indonesia. Di Indonesia kan banyak syarat ya kalau kita mau kerja di pabrik. Lebih dihargai bekerja di negara tetangga dan upahnya itu memang jauh berbeda. Namun anehnya kadang-kadang kalau bercerita sisi positif dari negara tetangga kita, Malaysia, kenapa netizen selalu mengucapkan kata-kata kasar padahal di Malaysia tidak pernah saya mendengar perkataan kasar yang sering kalian ucapkan. Perkataan yang tidak pernah saya dengar di Malaysia biasanya sering diucapkan oleh netizen yang menghujat. Salah satunya jika saya bercerita tentang hal-hal positif di Malaysia, biasanya kebanyakan komentar-komentarnya itu mengarah ke arah yang rasis atau membuli. Biasanya dengan menggunakan kata-kata, dasar kamu seorang babu saja di Malaysia bangga. Dasar kamu seorang jongos di Malaysia kok bangga. Dan saya nggak tahu ya apa yang ada di dalam pikiran kalian. Kok bisa-bisanya menghina TKI yang bekerja di Malaysia. Dan ternyata perkataan tersebut bukan hanya diucapkan oleh kepada saya saja, tetapi kawan-kawan saya yang bekerja di Malaysia ketika mereka menceritakan sisi positif negara tetangga, itu pun juga dihujat netizen. Perkataannya sama, jongos kok bangga. Jadi kalau di Malaysia itu nggak ada loh kata-kata seperti itu. Jongos, babu, nggak ada. Mereka di sini itu sangat menghormati pekerja. Kalau memanggil pekerja itu biasanya pekerja ya. Jadi bukan jongos, bukan babu. Nggak ada di Malaysia. Nah, kebiasaannya kalau di Malaysia yang sering saya dengar perkataan budak. Kalau di Indonesia, perkataan budak ini termasuk kata-kata yang kasar. Istilahnya kalau dalam bahasa Melayu Malaysia ini hamba lah, hamba abdi atau apa ya, istilahnya orang rendahan lah. Kalau kata-kata budak di Indonesia itu termasuk kata-kata kasar. Tapi kalau di Malaysia, kata budak yang bermaksud anak. Biasanya sering saya mendengar, itu budak saya. Jadi nggak ada yang namanya istilah di sini seorang pekerja dipanggil dengan panggilan kasar, itu nggak ada sahabatku semua. Tapi anehnya kata-kata kasar ini sering diucapkan oleh netizen kita sendiri, netizen dari Indonesia. Segelintir lah. Mungkin orang-orang yang suka mengecam itu kurang education atau kurang edukasi. Padahal banyak loh kakak-kakak daripada Indonesia ketika mereka bekerja di sini. Serasa ada perbedaan yang sangat jauh. Bukan berarti membanding-bandingkan, bukan saudaraku semua. Tetapi kita berbagi informasi. Jadi buat sahabat-sahabatku semua yang kadang-kadang mungkin komentarnya kasar kepada saya, jangan salah paham. Kalau ada hal-hal positif dari negara tetangga, apa salahnya kalau kita contohi sebagai untuk bahan evaluasi maju bersama-sama. Dan berikut beberapa culture shock saudara-saudara kita ketika bekerja di Malaysia. Mereka juga merasakan pengalaman yang berbeda. Jadi pada intinya, kalau kita bekerja di sini dengan cara sah, dengan cara aman, oke-oke saja kok, baik-baik saja. Langsung kita simak dan kita reaction videonya bersama-sama. Mungkin kalau di tempat kita kerja itu kadang-kadang persyaratannya begitu sangat sulit ya. Meskipun kerja pabrik, kalau di Malaysia persyaratan kerja pabrik tidak sesulit seperti di Indonesia. Kita simak dan kita reaction videonya bersama-sama. 9 tahun di Malaysia, ini 3 hal yang udah aku adaptasi. Bahasa action, walau bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, tapi nggak sama ya. Horn klakson jarang di Malaysia, betul sekali. Banyak fasilitas tempat wisata gratis. Kemudian kita juga bisa melihat suasana kotanya yang begitu sangat tenang, bersih. Wow, luar biasa. Ini sebagai bentuk informasi. Kalau dalam video ini, Miss N memberi contoh komentar IQ di atas rata-rata.
Yang ini pula muncul sendiri untuk menjadi contoh komentar orang-orang yang IQ-nya bahkan di bawah 78. Jadi IQ Betul sekali, 78. Mbak. Dan dia ini sudah bergelantungan di garis IQ 78 itu ya. Babu. Babu itu pekerjaan pembantu rumah. Mungkin orang Malaysia belum tahu. Jongos. Jongos itu kuli yang makan gaji. Siapapun itu. Selagi dia makan gaji, dia adalah jongos ya. Jadi sekarang ini bahasa kasar daripada Indonesia ya. Bahasa kasar daripada orang-orang yang IQ-nya di bawah 78 ya. Nah, jadi sebenarnya macam ini, saya bongkar satu fakta ya. Sebenarnya komentar macam ini saya selalu lihat di VT-VT orang-orang yang berusaha mengungkap fakta tentang Malaysia. Betul sekali, Komentar Mbak. ini ya sebenarnya dari 100% orang Indonesia yang mampu bayar babu ya, cuman 20% saja. Jika semua orang Indonesia bisa membayar pembantu satu orang saja, maksudnya sudah membantu mengurangkan angka pengangguran di negara kita. Tapi faktanya nggak ada ya. Jadi orang-orang yang suka mengata seperti ini itu bahkan dia tidak mampu untuk membayar gaji pembantu rumah. Ini fakta ya, ini fakta. Betul sekali. Dan normalnya kehidupan kita di Indonesia itu, semua hal, semua pekerjaan kebanyakannya dibuat sendiri untuk menghemat biaya. Kebanyakannya dibuat sendiri ya. Nyuci baju sendiri, ngegosok sendiri, beberes rumah sendiri. Itu fakta ya. Jadi orang-orang yang suka ngomong babu, jongos, bahkan dia tidak mampu menggaji babu atau jongos itu ya. Ini fakta ya. Kalau di negara kita tuh orangnya kaya-kaya ya, pastinya IQ-nya di atas dan dia tidak akan punya mentality seperti ini ya. Ini faktanya. Jadi banyak juga konten-konten yang tidak beretika, yang mengatain saudara senegara sendiri ya. Banyak itu saya lihat ngatain babu, ngatain jongos, kerja dengan orang. Itulah reality mentality orang kita ya. Jadi dia nggak bisa nerima apa yang dia coba serang, pekerjaannya, fisiknya ya. Betul sekali, Dan Mbak. ini memang sudah di Indonesia, kita sebagai orang Indonesia sudah kebal dengan kata-kata seperti ini, kebal ya. Ini kebal ini. Lucu. Padahal saudara-saudara kita yang bekerja di Malaysia, mungkin mbak-mbak atau kakak-kakak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, pekerjaan halal kok. Lalu kalau mereka memberikan informasi seputar di Malaysia, kenapa sih kadang-kadang segelintir netizen kita tidak terima? Ujung-ujungnya yang membuat bahan informasi tersebut dikecam, dihina. Dasar kamu jadi jongos saja kok begitu bangga. Dasar kamu jadi babu di Malaysia kok bangga. Kata-kata perkataan seperti itu sering saya dapatkan. Padahal video-video saya hanya membahas tentang saya di sini, alhamdulillah dapat kerja baik, alhamdulillah dapat bos sangat baik, saya sangat bersyukur. Itu pun komentarnya, hujatannya begitu sangat luar biasa. Dasar penjilat, Indonesia nggak butuh kamu. Dasar sekalian aja kamu tinggal di sana. Kok bilangnya seperti itu, ya Allah, ya Robbi. Padahal saudara-saudaraku semua, Indonesia itu butuh sosok seorang kita sebagai seorang TKI yang bekerja di negara orang. Dan dari hasil kerja kami di negara orang, uangnya itu dikirim ke Indonesia untuk perputaran ekonomi di sana. Harusnya Anda paham, sekali-kali belajar membaca tujuan TKI itu seperti apa. Jangan sedikit-sedikit mengencam. Dan anehnya ketika saudara-saudara kita yang bekerja di Malaysia menceritakan hal-hal positif di Malaysia, anehnya itu netizen sering mengecam daripada mendengarkan kemudian dijadikan bahan evaluasi. Padahal
Banyak loh saudara-saudara kita TKI yang bekerja di Korea mungkin, di Taiwan mungkin, di negara lain mungkin, sering membuat info-info seputar di negara tersebut. Di Jepang, saya sering melihat, salah satunya kalau di Jepang itu kita bisa melihat sendiri, yang dimana tempat jualan minuman tidak ada orang yang menunggu, tinggal masukkan uang. Itu kalau di Indonesia bisa-bisa satu mesin sama minumannya itu ya bisa hilang juga. Tapi kalau di Jepang aman. Ini sekedar informasi saja sahabatku semua. Nah, di Malaysia hal-hal seperti itu juga sudah terbiasa. Jualan minuman tanpa ada yang menunggu. Di Malaysia juga sama, sudah seperti di Jepang, saudaraku semua. Nah, kenapa banyak orang Indonesia yang memilih kerja di Malaysia? Sebenarnya kalau di tempat kita sendiri banyak pekerjaan dengan UMR yang mencukupi kebutuhan keluarga, kita orang pasti akan kerja di negeri sendiri kok. Namun di sisi lain permasalahannya, kadang-kadang di tempat kita ini upah pekerjanya itu setiap daerah beda-beda. Jadi nggak sama. Mungkin upah pekerjanya yang paling mahal itu di Jakarta, sedangkan di daerah lain nggak bisa semahal seperti di Jakarta. Sedangkan biaya kehidupan di rumah sendiri padahal sama. Inilah yang menjadi keanehan. Ya, harapan saya mudah-mudahan suatu saat nanti Indonesia itu juga bisa mencontohi negara tetangga kita lah, yang dimana upah kerjanya itu sama rata, nggak membeda-bedakan. Kalau di tempat kita berbeda-beda. Ini sebagai bentuk informasi saja sahabatku semua. Lalu bagaimana kehidupan orang Indonesia ketika merantau dan bekerja di Malaysia? Kita simak videonya bersama-sama. Sekali lagi, video ini bukan untuk perbandingan, tetapi untuk berbagi informasi supaya sahabat-sahabatku yang suka mengecam, suka menghina para TKI biar sadar mereka ini salah satu pejuang devisa. Sih lebih memilih kerja kilang di Malaysia karena menurut aku itu guys di sini itu nggak banyak syaratnya kayak di Indonesia. Di Indonesia kan banyak syarat ya kalau kita mau kerja di pabrik gitu. Jadi dulu waktu kesini aku kan pendek ya guys. Jadi kalau di Indonesia itu kemungkinan besar kalau di pabrik-pabrik gede itu nggak bisa masuk. Tapi alhamdulillahnya di sini aku bisa masuk. Terus umur pun di sini kebanyakan udah di atas 25 tahun juga bisa masuk guys. Terus pendidikan juga minimal SMP juga bisa masuk. Jadi gak banyak syaratnya kayak di Indonesia. Makanya lebih baik kerja kilang di Malaysia daripada di Indonesia. Karena ya di sini itu gak banyak kriteria-kriteria gitu guys. Jadi masih bisa dijangkau oleh orang-orang yang hanya lulusan SMP ataupun yang pendek gitu ya. Dan umurnya pun kalau yang udah 25 ke atas masih bisa masuk. Jadi kata mbaknya, beliau memilih bekerja di Malaysia karena persyaratannya di Malaysia itu nggak begitu terlalu sulit seperti di Indonesia. Yang dimana kalau di Indonesia dari segi ukuran saja, ukuran tubuh, tinggi badan itu juga menjadi persoalan. Kemudian umur juga menjadi persoalan. Tapi kalau di Malaysia enggak, beda jauh. Mudah-mudahan Indonesia bisa seperti Malaysia. Berasal dari wilayah yang enak buat tinggal tapi nggak enak buat kerja. Jujur tinggal di Purwokerto itu kok bisa, Mbak? Nyaman itu. Apalagi dibandingkan dengan beberapa wilayah lain, kayaknya Purwokerto itu masih tergolong murah ya. Tapi Purwokerto sangat tidak worth it untuk kalian yang mungkin belum punya pekerjaan tetap ataupun sengaja cari kerja di Purwokerto. Kayaknya tidak recommended ya. Belakangan ini banyak banget FYP aku tentang seseorang yang menyebutkan bahwa Purwokerto itu senyaman itu. Dan sebenarnya aku sangat setuju dan aku bangga menjadi orang Purwokerto. Purwokerto cocok banget buat kamu yang udah punya uang guys, tapi nggak cocok buat kamu yang belum punya uang ataupun belum punya tabungan. Bangga banget jadi orang Purwokerto, tapi maaf Purwokerto, saya harus merantau dulu untuk mengumpulkan tabungan, karena jika saya terus berada di tempat itu, saya tidak akan bisa berkembang. Betul sekali. Dan benar aja, setelah di perantauan, wawasanku semakin banyak dan semakin cinta tanah air sih sebenarnya, tapi semakin pengen punya pengalaman baru di tempat yang baru juga. Sekarang lagi di Malaysia, tapi sebenarnya selalu terpikirkan untuk ada di negara lain juga.
Entah ya, aku aja atau kalian juga. Tapi apapun rencana kita ke depannya, semoga dimudahkan dan dilancarkan. Keep fighting. Cerita awal mula kerja di Malaysia. Jadi guys, aku itu lulusan SMA tahun zaman corona, tahun 2020-2021 gitu. Nah, zaman itu kan serba online, terus juga kerja banyak yang di PHK orang-orang. Jadi disitulah aku muncul tercetus untuk ngajar door to door private, atau kalau bahasa Indonesianya itu guru les privat gitu ya, dari rumah ke rumah. Karena kan anak-anak SD SMP itu kan sekolahnya online, jadi kebanyakan mereka tuh nggak ngerti sama materi pembelajaran. Jadi pada saat itu baru lulus SMA, keluar dari asrama, ngajar tuh guru les privat dari rumah ke rumah untuk anak SD, TK gitu-gitu. Ngajarnya itu balistung aja, baca tulis hitung yang dasar-dasar begitu. Nah, itu aku mulai sebelum dapat kerjaan. Karena kalau aku ngelamar kerja, umur aku pada saat itu belum cukup guys, masih 17 tahun. Banyak kan orang nggak mau nerima aku, alasannya belum cukup umur gitu ya. Jadi aku ngajar dari rumah ke rumah dulu. Terus juga aku pernah ngadain bimbel kecil-kecilan gitu. Di sebelah rumah ada gudang nggak kepake, ya aku buatlah jadi bimbel kecil-kecilan. 1 jam bayarannya 2.000. Tapi rame orang-orangnya tuh, rame itu satu hari gitu, anak-anak SD SMP rame setiap hari. Nah, setelah kayaknya ada kali aku setahun yang ngajar bimbel sama jadi guru privat itu, ada kurang lebih setahun lah gitu. Akhirnya umur aku udah cukup 18. Oke, aku udah mulai cari-cari kerja kayak gitu ya. Dan aku ngelamar kerja nggak jauh dari area rumah aku, kerja di toko spare part gitu, bengkel yang dia nyediain jasa pasang ban mobil, tukar oli gitu-gitu. Terus juga jual barang-barang untuk kebutuhan motor sama mobil. Nah gitu, awal-awalnya tuh aku tuh di kasir, belajar ngelayanin pembeli, terus juga ya belajar ngitung stok barang gitu-gitu. Tapi habis itu, setelah itu aku agak upgrade dikit ya, bagian kerjaan aku tuh agak upgrade dikit dari kasir. Habis itu jadi auditor audit, pokoknya bagian tim audit gitu, yang ngecek penjualan bulanan, yang ngerekap penjualan bulanan, tahunan gitu-gitu guys. Nah setelah itu belum selesai. Nah, yang bagian audit itu kerjaannya itu mudah, tapi tanggung jawabnya itu gede guys. Kenapa? Karena aku harus megang nota-nota hutang customer gitu. Kalau nota-nota itu hilang, aku harus ganti sesuai nominal yang ada di nota itu. Contohnya di nota itu customer ada hutang 40 juta. Aku ngilangin nota itu, ya aku harus ganti 40 juta guys. Kebayangkan kamu gimana tanggung jawab dan beban aku mau megang faktur, nota, utang orang itu. Tapi pada saat itu gajinya tuh emang gak sesuai sama tanggung jawab yang gede banget itu. Bahkan kalau gak salah, awal aku dari kasir pindah ke bagian audit itu, gaji aku gak sampai 1 juta. Gak sampai 1 juta. Setelah 2 bulan atau 3 bulan naiklah dikit, 1 juta lebih sedikit gitu. Aku bilang lah sama papa aku kan, kayaknya kalau gini terus aku gak bisa bantu keluarga deh, kayaknya harus cari jalan lain. Terus papa aku kayak ngasih saran lah gitu ya. Ya udah yuk, di Indonesia ini agak susah cari kerja, mungkin ngerantau atau gimana gitu. Papa aku kayak nyaranin Malaysia atau Hong Kong atau Korea gitu-gitulah, karena keluarga aku juga ada yang kerja di luar negeri. Kayak aku punya om sama tante, emang pengalamannya tuh di Malaysia paling deket. Ya udah, jadi aku coba melamar, walaupun prosesnya itu lumayan lama ya, makan waktu 3 bulan 6 bulan juga kayaknya untuk proses kesini. Jadi begitulah ceritanya teman-teman. Jadi buat kamu yang mau kerja ke Malaysia, lagi fight buat persiapan ke Malaysia, semangat ya, jangan menyerah. Aku tunggu di sini. Bye bye. Sebuah perbedaan yang sangat jauh, bagaikan langit dan bumi. Mbak-mbaknya atau kakak-kakaknya, ketika beliau menceritakan pengalaman kerjanya selama di rumah, tanggung jawabnya besar. Kalau sampai nota
atau jumlah hutang orang itu hilang, misal kata 40 juta itu persamaan kalau ringgit Malaysia itu sekitar 11.000 lah, 11.000 ringgit. Kalau hilang mbaknya suruh ganti, dan gajinya bayangkan 1 bulan dikasih 1 juta. 1 juta rupiah 1 bulan itu persamaan 260 ringgitan, bayangkan 1 bulan. Sedangkan di negara tetangga gaji UMR-nya atau upah minimalnya itu 1.700. Ya memang sih belum terpotong makan, belum terpotong lain-lain, tapi setidaknya masih boleh lah, daripada kadang-kadang kita bekerja di negara sendiri itu ya Allah nominalnya itu kecil. Kemudian mbak-mbaknya yang daripada Purwokerto, beliau juga merasakan hal yang sama. Purwokerto nyaman untuk tinggal, tapi kalau masalah pekerjaan juga agak sulit. Kemudian mbak-mbaknya lagi menceritakan kenapa lebih memilih kerja di Malaysia, ya karena dari segi persyaratannya juga tidak begitu rumit sulit seperti di Indonesia. Ini hanya sekedar berbagi informasi saja sahabatku semua, dan tentunya jika ingin bekerja ke negara manapun pastikan dengan secara sah dan resmi. Biasanya kalau cewek-cewek itu mereka daftar ke PT, kemudian akan kerja di kilang. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Yang suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Dan selama saya bekerja di Malaysia sendiri, alhamdulillah banyak perubahan sahabat-sahabatku semua. Dari dulunya awalnya saya nggak punya apa-apa, merantau di sini sedikit demi sedikit, punya modal, bahkan bisa untuk beli tanah kecil-kecilan, itu suatu kebanggaan tersendiri buat saya. Dan mungkin videonya kali ini reaksi saja sahabatku semua, karena Bang Toha sibuk bekerja. Insya Allah nanti kalau sudah menjelang mau balik kampung ataupun sudah berada di kampung, nanti Bang Toha akan buatkan video vlog-vlog yang menarik untuk sahabatku semua. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.